Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang adab. Dalam bahasa Arab, kata adab merupakan bentuk kata benda dari kata kerja adab yang berarti kesopanan. Sopan santun, tata krama, moral, nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Mengutip pernyataan Abu Ismail Al-Harawi, pengarang kitab Manazil As-Sa'irin, yang dimaksud dengan adab adalah menjaga batas antara berlebihan dan meremehkan serta mengetahui bahaya pelanggaran. Keberhasilan seseorang biasanya ditentukan oleh adab yang dimiliki. Menurut ensiklopedia tasawuf Imam Al-Ghazali karya Luqman Junaidi, adab menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendidikan tentang kebajikan yang merupakan bagian dari keimanan. Masih di buku yang sama, Al-Hujwiri berpendapat adab merupakan keindahan dari kepatutan suatu urusan agama atau dunia. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi. Nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah biasanya berdasar pada pendidikan moral. Seorang yang tidak peduli dengan pendidikan moral, ia tidak akan mampu mencapai derajat kesalihan. Untuk dicintai Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu dilakukan harus bersih dan terpuji. Sebab itu, adab merupakan bagian dari keseluruhan kegiatan ibadah. Menutup aurat, berwudu, mandi, bersuci, dan berhias merupakan bagian dari adab semata-mata. Hal itu dilakukan karena mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adab atau kesopanan di hadapan Allah juga diperintahkan langsung. Ini seperti perintah berbusana yang baik dan sopan ketika sholat. Pakailah pakaian yang indah ketika memasuki masjid. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Dalam kasus berdoa, seperti contoh, ada beberapa adab yang mesti diperhatikan oleh muslim. Ini dengan tujuan agar doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani dalam Iqaz Al-Himam fi Syar' Al-Hikam mengemukakan ada 4 adab yang dilakukan ketika memanjatkan doa. Pertama, niat berdoa adalah ibadah. Berdoa merupakan bentuk pengabdian, artinya doa mesti bersifat meminta, bukan menuntut. Hal itu karena ketetapan menyangkut seseorang telah tertulis sejak zaman azali, bahkan sebelum permintaan mereka dipanjatkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk memberi menahan dan menolak permintaan hambanya. Kedua, pengajuan doa harus dibarengi dengan ibadah yang tekun, mengharap surga, pahala, dan kedudukan yang tinggi bisa tercapai bila kualitas ibadah semakin baik, tidak dikotori dengan ragam perusak amal seperti riya, ujub, dan tergesa-gesa. Bila demikian, ibadah pun tidak sempurna, bahkan bisa tertolak di sisinya. Ibadah yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala bisa dikategorikan sebagai penyekutuan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dan itu termasuk dosa besar, kata Al-Hasan. Ketiga, bersikap pasrah dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa akan mendapatkan setidaknya 3 respon yang berbeda. Terkabul lantaran memang baik untuknya,
Kedua, penundaan karena belum membutuhkan dan dapat diganti dengan yang lain atau diberikan saat di akhirat. Dan ketiga, penolakan sebab akan berdampak mudarat pada yang bersangkutan. Keempat, ketika doa telah terkabul, maka apa yang telah diminta harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang telah dikabulkan harus ditunjukkan pada perbuatan yang baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan adab tidak terbatas pada persoalan personal dan transendental, tetapi juga mencakup tata krama berinteraksi dengan sesama. Tentu berbeda antara adab terhadap Allah dan Rasulnya dan adab kepada guru, murid, orang tua, atau tetangga misalnya. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.